berat bapaknya biar anak tahu gitu. Ini malah dikasihin ke tempat doktrin. Ya. Jadi itu maju-maju kan gitu kan. Anak tuh jadi gak maju-maju. Oh iya betul. Iya, dikasihin ke tempat doktrin. Segala sesuatu disamaratakan. Iya. Wah, cilaka 2 gelas tuh. Siapa yang salah coba? Siapa yang menjerumuskan? Itu orang-orang tua yang tidak mau susah. Akhirnya usahin anak. Saya pernah mengamati juga ada golongan yang itu yang saya dari pertanyaan tadi, ada yang ngasih segala sesuatu gitu ke anak, pengen anaknya nggak sesulit beliau di masa muda gitu. Bukan, itu teh nggak mau susah. Oh, nggak mau susah. Biar anaknya diem. Oh. Biar listrik ya, ada perhatian aja Kang ya. Biar nggak kerengek-kerengek, biar nggak berisik. Biar diem aja. Biar diem. Maunya apa sih? Gitu. Iya. Kamu tuh maunya apa sih? Gitu. Kasih aja. Oh gitu. Biar diem anaknya. Kalau yang memberi fasilitas minim gitu, tujuannya biar struggle. Dulu juga Bapak struggle misalkan, kamu juga harus bisa struggle atau iya, tapi nanti anak nyari dari yang lain. Jadi minta ke neneknya ntar. Iya betul ya. Minta ke saudaranya, ke pamannya, atau ke siapa? Ya. Anger weh, kumaha cara nasi anak mah gitu kan. Iya, kan ada kebutuhan itu Kang ya. Dia itu anak tuh menguji orang tuanya. Lebih sayang apa, duit atau dia? Jadi dibalik permintaannya kadang begitu ya maksudnya. Iya, begitu dapat mah nggak dimainin kok. Malah kadang dirusakin juga. Malah kadang dikasihin ke orang lain. Kayak gitu. Itu cuma uji doang. Pengen mau saja. Oke. Ya, lanjut. Ada SMS. Oke, Kang Lutfi. Kita lanjutkan panarunga. Yang mana yang paling bawah ya? Oke. Andi dari Pasuruan. Kang, saya punya adik laki-laki usia 7 tahun. Dia orangnya pendiam, tapi sering dijaili bahkan disakiti sama teman-teman di lingkungan tempat tinggal maupun sekolah. Tapi meskipun dijaili atau disakiti, bahkan pernah perutnya dipukul. Adik saya tidak membalas perbuatan mereka dan diam saja. Kira-kira apa yang harus saya lakukan agar adik saya tidak dijaili lagi? Terima kasih. Begini, dia diam itu bukan berarti dia tidak melawan. Bisa jadi dia merencanakan sesuatu nanti akan membalas dendam. Oke, buat strategi kan gitu. Iya. Jadi kalau kata saya sih, itu bisa ada 2 kemungkinan. Satu, dia orang yang sabar, memaklumi dan cinta damai. Kedua, dia psikopat. Gimana? Diam aja, diam gitu. Nanti lama-lama dia akan merencanakan sesuatu untuk membalas dendam. Langsung gitu ya. Ya belum tentu sama tangan dia. Bisa aja dia nyuruh tangan yang lain. Gitu kan. Sebagai kakak gimana tuh Kang? Sebagai kakak mudah-mudahan dia orang cinta damai. Dia lebih mengalah. Seperti Rasulullah. Dia apa-apain cuek. Karena yang mukulinya juga teka rasana naon gitu. Iya. Dia tidak terganggu gitu sama itu, nggak usah direspon gitu ya. Nggak usah direspon, kayak memaklumi hewan lah gitu kan. Karena mereka yang membuli itu adalah hewan-hewan, bukan manusia. Mungkin dia mudah-mudahan dia berpikirnya seperti itu. Biarin aja lah, itu mah hewan. Kalau kakaknya kan untuk mendeteksi, membedakan apakah dia termasuk. Gak usah diusili dulu, perhatiin dulu aja. Iya, jangan ditanya-tanya. Apalagi dikontrol, kamu harus begini dong, kamu harus begitu dong. Gak usah. Itu pilihan dia untuk diam. Harus hargai dong pilihannya. Dan kalau perlu, angkat dia. Kalau ditanya boleh Kang, misalnya kenapa tadi diem? Kamu mah bisa sabar ya ngadepin orang seperti itu. Hebat kamu. Oh, dibentuk biar jadi sabar tuh Kang. Iya, jadi tambah sabar dia. Karena dia merasa bahwa apa yang dilakukan itu memang bermanfaat dan mendapat pujian meskipun itu segala puji bagi Allah. Iya. Tapi minimal kita bisa memberi semangat ke orang itu agar tetap sabar ya, keep patient gitu. Oke, tentang kesabaran. Keep patient. Oke, penanya berikutnya. Oke, sip. Samprazan Kang. Rampiaza. Ini Akang H dari Jakarta. Kang, apakah untuk mengenal zat tidak dikenal itu kita harus merubah sikap kita atau akhlak kita? Misalkan saya tukang hasut, apakah bisa mengenal ZTD? Oh, itu hasut ya. Ini disensor. Iya. Atau saya main perempuan, apakah bisa mengenal zat tidak dikenal dari hasrat yang menggerakkan saya untuk melakukan perbuatan hina tersebut, Kang? Sekarang begini. Main perempuan itu definisinya apa sih? Karena tidak dinikahi. Itu kan ya? Iya. Nah, kalau dinikahi tapi banyak-banyak itu apakah masih main perempuan? Tergantung kesepakatan kayaknya. Itu dia. Iya. Apakah yang membedakannya hanya status doang? Hmm. Jadi
sebetulnya membedakan itu hanya status doang. Semua pun bisa untuk mengenal zat tidak dikenal asal mau dan berusaha. Jadi apapun yang dia lakukan, apapun yang dia perbuat, selama dia berusaha untuk mencari zat tidak dikenal, itu pasti akan mendekat. Oke. Dan itu akan insaf. Lama-lama kita akan mengetahui persis bahwa itu adalah perbuatan yang tidak sepantasnya begitu. Oh, jadi kembali ke jalur yang benar dengan sendirinya gitu. Kalau merasakan ZTD. Ya kita sebagai manusia, ini bukan hanya sebagai Kang Diki atau sebagai Kang Lutfi, Kang Romi, itu kan ditugaskan sebagai khalifah fil ard. Oke. Sebagai pemimpin di muka bumi. Jadi sebagai wakil Allah di planet bumi kan. Iya. Nah, otomatis kita harus mengenal yang diwakilinya dong gitu kan. Betul. Jangan hanya sekedar cerita-cerita, jangan hanya sekedar percaya. Karena percaya itu belum tentu dia mengenal. Ya, dia percaya bahwa orang itu bisa melakukan hal-hal hebat gitu. Tapi kenal nggak dengan orangnya gitu. Kita mengenali ya. Jadi kita mewakili itu untuk apa dan sebagainya, Kang ya. Nah, itu dia. Allah itu seperti apa dan bagaimana, dan kita dilengkapi fasilitas untuk itu. Tapi karena sejak lahir itu ditutup dan tidak dimungkinkan untuk diakses karena kita tidak diajarkan mengaksesnya, itu yang susah. Kita memang tidak diajarkan akhirnya. Padahal segala sesuatu itu diajarkan. Untuk mengenal Sang Pencipta pun diajarkan begitu. Untuk bersaksi pun diikrarkan begitu kan. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu diikrarkan. Nah, kesaksian kita nanti yang ditanya bukan percaya kita atau enggaknya. Kesaksiannya ya? Kesaksian. Kalau percaya mah gampang. Ya. Kita bersaksi kan. Nah, bersaksi itu yang susah. Oke. Cilaka kalau misalnya waktu kesaksian itu malah kita arab karena kita belum bersaksi. Emangnya hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu sudah dijamin. Itu mengucapkan, bukan melakukan. Jadi perlu level ucapan aja ya, di lidah gitu. Iya, apa bedanya dengan beo? Bersaksi belum gitu, badannya, kakinya. Iya, apa bedanya dengan beo? Itu kan. Beo ngucap syahadat belum tentu jadi Islam juga gitu kan. Ya misalnya Assalamualaikum katanya. Pas ngerti Assalamualaikum ten. Anu lewat Assalamualaikum. Cewek. Diajarkan itu beo pun meneladani. Kan kita juga begitu kan diajarkan, akhirnya kita membeo. Jadi ada istilah membeo itu memang membeo. Gitu ya? Membeo. Tuturut jelema gitu. Jadi kita hanya membeo doang. Akhirnya kita hanya sekedar bisa mengucap. Ya inilah misalnya kita menghafal penghafal mushaf. Iya. Menghafal mushaf atau catatan yang diwariskan oleh Rasulullah gitu kan. Menghafal. Nah, sekarang pertanyaannya, apa dan hafalan itu tanpa amalan? Apa itu yang dikehendaki oleh Sang Maha Pencipta? Apakah yang namanya hafalan itu ditanya di akhirat? Saya pernah waktu nge-tweet bahwa sudah waktunya mengamalkan bukan menghafalkan, saya ada yang protes tuh ke saya. Ada yang protes. Jangan seenaknya katanya. Hafalan itu menentukan tingkatan surga katanya. Waduh, gitu. Saya tanya lagi ke dia, ayatnya yang mana kata saya itu. Jadi dasar dia ngomong tuh apa gitu ya? Iya, dasar ngomong di Al-Qur'an ayatnya mana yang seperti itu tuh. Dia nggak balas nge-tweet ke saya. Nggak ngejawab lagi? Nggak. Tapi dia nge-tweet ke orang-orang. Ini ciri khas orang kalau itu selalu nanya ayat katanya. Nah iyalah. Kan orang Islam pasti harus berdasarkan harus berdasarkan kitab. Ya acuannya harus ada. Juklak juknisnya harus ada. Ya. Nah itu kadang-kadang doktrin mereka tuh mendoktrin. Mereka takut kalau misalnya nanti Al-Quran tidak ada yang menghafal. Padahal yang ditanya itu adalah amalannya. Bukan hafalan. Bukan. Lagian yang dihafal itu kan mushaf. Catatan. Mushaf itu catatan. Ya. Mungkin dengan keyakinan banyaknya hafalan tuh ya itu tadi ya. Memudahkan masuk ke surga atau apa. Level. Iya kata mereka. Tanpa dasar yang jelas kan. Iya ditanya dasar. Ditanya dasar nggak ada yang jelas. Iya. Cara masuk surga ada lagi yang gampang Kang Lutfi. Gimana? Broadcast ke 40 orang BBM. Ada kan itu kan ya. Sebarkan. Padahal yang nyebarinnya itu, yang bikin nyebar awalnya itu dari XL, dari Telkomsel, dari Indos.
ini apa jadi operator telepon biar mereka itu banyak yang SMS orang yang untung mereka kan. Iya. Jadi viral gitu. Sebarin lagi itu kan, bikin lagi broadcast. Kata imam ini gini, aku bermimpi gini. Tanpa kita cek, tanpa kita telusuri, aduh. Iya. Lumayan ya. Mudah dapat pahala. Gitu. Mana-mana. Dapat pahala, gitu pahala buat Telkomselnya. Buat providernya. Atau buat link di web tertentu gitu. Ya, sebarkan, like dan sebarkan. Kayak gitu-gitu. Raih amal soleh atau apapun gitu. Amal soleh itu bukan ngeklik. Amal soleh itu dengan perbuatan, dengan tindakan. Apakah kita sudah beramal soleh pada anak kita? Balik lagi ke parenting ya. Apakah kita sudah beramal soleh pada anak kita, atau kita hanya menuntut anak kita biar soleh pada orang tua? Kan itu timbal balik. Saya jadi ingat kan kalau misalnya kan ada kalau orang tua mengejarkan kepada anaknya dan anaknya melakukan setelah orang tua meninggal, kan itu ada istilahnya pahala istilahnya Kang ya. Korelasi ya. Atau ada hubungannya. Jadi misalnya yang meninggal itu dua dari anak ini ilmu yang bermanfaat. Sama jariah dan anak yang soleh. Nah itu kan maksudnya. Nah ilmu yang bermanfaat selama ini yang dilakukan oleh yang meninggal itu ilmu yang seperti apa? Yang diajarkan pada anaknya atau pada orang lain, pada umum gitu kan. Terus kedua, ini amal jariahnya. Amal jariah itu dari kemampuan dianya gitu kan. Ketika dia bisa memberikan sesuatu untuk umat. Kemudian anak yang soleh, anak yang dapat warisan segala macam dari dia dan memanfaatkannya di jalan Sang Maha Pencipta. Nah itu yang akan membentuk warka terus. Itu zat antaruh namanya itu. Oh, zat antaruh. Oke. Nah zat antaruh itu yang akan membanyak terus. Karena manusia itu ya ada hubungan satu dengan yang lain dan bergelombang. Terkoneksi gitu. Terkoneksi, iya. Kalau misalnya perbuatannya itu tidak ikhlas, misalnya dia mengharapkan sesuatu, ya udah Tuhan kamu ya itu, ikutin aja itu gitu kan. Jadi harus benar-benar polos, harus benar-benar ikhlas, baru bisa punya zat akselerator antaruhnya itu. Kalau si anaknya udah duluan meninggal Kang, kemungkinannya jadi dapat warkanya dari yang lain Kang, zat antaruhnya Kang ya. Apa yang dia lakukan? Selain ya misalnya kan kalau orang tuanya ada pemikiran Kang ya. Iya. Nah kalau misalnya anaknya meninggal duluan, nah itu apa yang dia lakukan si anaknya? Dan apa yang dilakukan si anaknya? Selama ini dilakukan anaknya, bisa dilakukan anaknya ke orang tua gitu kan. Orang tua yang soleh bisa jadi poin. Oke. Ya. Paham Kang. Jadi masih ada Kang Lutfi? Masih ada. Silakan. Pertanyaan terakhir mungkin ya? Ini ya? Terakhir. Oke, siap. Sebentar. Rada panjang juga. Jadi di akhir-akhir baru rame pertanyaan ini. Rame banget tuh. Mungkin nanti bisa dilanjut. Sekarang dari Teteh Ahwat di Bandung. Teteh Ahwat di Bandung. Jika seseorang ayahnya meninggal ketika ia 9 tahun. Usia 9 sampai 15 tahun ia dihidupi ibunya. Sang ibu selalu mengingatkan padanya untuk mengganti biaya sejak lahir sampai besar, air susu dan lain-lain. Tapi ayahnya tidak pernah mengatakan itu. Usia 15 sampai 37 ia selalu setor pada ibunya setiap bulan. Pertanyaannya, 1. Sebenarnya biaya yang ia harus perkirakan adalah sejak ia lahir atau sejak ia dihidupi ibunya? 2. Bagaimana jika ia atau ibunya meninggal duluan, tapi hutang sang anak pada ibunya belum lunas? Mengingat tidak ada hitungan yang jelas. Katanya jika urusan dunia belum beres, arwah tidak akan diterima. Waduh, itu Kang pertanyaannya. Nah, pertanyaannya agamanya apa ya? Tidak menjelaskan ini. Itu pertanyaan luar biasa itu. Sistem yang itunya apa gitu ya? Ya, yang dianutnya, sistem yang dianutnya apa nih gitu kan? Agama yang dianutnya apa ini? Jadi kenapa dia bisa berkeyakinan seperti itu? Ada hitung-hitungan gitu. Iya. Jadi dengan utang orang tua. Iya betul. Iya. Jadi minta dikembalikan dari anaknya ini kasusnya. Nah anaknya bingung menggantikannya dari kapan gitu. Ya udah, jangan tanggung-tanggung, dari lahir aja lah. Oh gitu. Berapa biaya ketika itu melahirkan dan sebagainya. Tapi jadikanlah itu motivasi untuk anak agar dia mampu membayar itu semua. Jadi bekerjalah secara keras. Oh jadi
manfaatkan ini untuk memotivasi diri gitu Memotivasi diri bahwa saya harus mengganti pada ibuku. Terlepas dari betul atau tidak pemahaman seperti bukan. Sudah, jadikan saja motivasi lah. Jadikan saja Bahwa motivasi. aku akan mengganti semuanya, berarti dia sepertinya bukan ibuku. Dia adalah inang. Aku hanya menumpang lahir darinya. Oke. Tidak ada ikatan apapun aku dengan dia, karena aku hanya menumpang lahir. Oke. Karena dia adalah kepompong yang aku pakai. Tapi kepompong ini masih hidup dan dia minta ganti. Iya. Berarti saya harus bekerja lebih keras lagi. Saya harus terus berusaha agar aku bisa mengganti semuanya. Dan aku bisa berbuat amal sebanyak mungkin dengan harta yang aku punya. Gitu. Oke. Jadikan saja itu motivasi. Jangan ada kebencian. Karena kebencian itu akan menggerogoti. Jangan benci ya. Jangan ada kebencian. Karena kebencian itu akan menggerogoti. Iya. Dan itu tidak produktif. Oke. Karena kalau kita ingin produktif, jangan ada kebencian dan kita lakukan segala sesuatunya dengan ikhlas, dengan maksimal, dan benar-benar dengan niat karena Allah. Baru segala sesuatunya bisa selesai dan beres. Oke. Nah setelah itu semua beres, ganti semuanya. Ya. Tapi menggantinya juga dengan kasih sayang kita. Oke. Jadi kita tetap menyayangi sebagai sesama manusia. Oh, jangan sambil oke saya ganti bari sakit hati. Ya bari sakit hati sambil dibanting di depan dia. Ya uangnya lempar ke muka. Wah. Tapi ada pertanyaan waktu itu di satu ini pengawasan, bukan Iya, pengajian, pengawasan. Iya gimana kan? Apabila ibu-ibu diberi uang 5.000 dengan cinta, Ya. pilih mana? Kalau misalnya ibu diberi 10 juta dengan dilempar. Semua serempak dong menjawab 10 juta dengan dilempar. Dahsyat itu. Gitu. Mungkin toleransinya tinggi itu. Karena saya lempar. Jadi itu sudah terbentuk dan itu jawaban spontan ya. Iya. Itu jawaban spontan. Jadi cinta sudah tidak penting sekarang. Yang penting materai. Terbentuk berhasil Kang ya. Dan berhasil. Spontan itu terjawab itu. Spontan sambil susirian, tapi itu spontan. Oke. Itu Aku jawaban sadar. pertama adalah jawaban dari dalam. Biasanya gitu. Selanjutnya adalah jawaban munafiki sas. Oh iya. Bahasa baru lagi itu. Bukan munafiki tasnya. Oke. Ya. Kang Diki ada pengumuman informasi boleh teman tentang workshop BBA Kang. Iya. Jadi buat panarunga yang ikutan workshop BBA bisa dilihat di workshop BBA.umara.org. Jadi WORKSHOP BBA.UMMARA.org. Oke, ORG. Dan ini 14 November pertama workshop BBA ada di Lampung dan diikuti 13 kota lainnya. Ada minimal peserta kan ya? Jadi untuk jalan tuh ya. Kalau misalnya kurang dari 100 itu tidak jadi dan itu disatukan pada kota-kota yang terdekat. Terdekat. Jadi kalau misalnya Surabaya, Malang itu ya, misalnya di sana di Surabaya 50, di Malang ada 50, nanti kita satukan di kota yang terdekat yang mana. Oke. Jadi nanti diserahkan pada pesertanya semua, mau di mana. Mau yang di mana ya? Iya. Kesepakatan. Itu pengumuman yang pertama, pengumuman yang kedua Pak Panarunga nanti tahun depan 31 Januari 2016 ada Latgapnas 2016 di Bumi Perkemahan Palutungan Kuningan. Kalau butuh informasi bisa ke 0856 5979 5551 0856 5979 5551 atau PIN BBM 75FE10BA. Lalu juga untuk yang belum follow Twitter Kang Diki bisa kemana Kang Lutfi? Twitter.com/DICKYZAINAL Diki Zainal atau @Diki Zainal. Iya. Diki Zainal. Begitu Kang Diki informasinya. Silakan Kang Diki. Iya. Nah, ini soal Twitter juga nih. Saya kan sering nge-tweet nih. Betul, aktif. Sering nge-tweet soal parenting, soal apa gitu kan, pelan-pelan. Dulu waktu zaman masih ada yang namanya apa tuh? Dulu saya juga bikin web itu. Apa tuh, Kang? Di Multiply ya, Iya. Multiply. Diki Zainal. Iya, Diki Zainal @multiply.com. Gimana? Nah, itu banyak kan itu sindiran-sindiran saya tentang parenting. Iya. Tentang ibu ya Umi gitu kan, Iya, bacaannya ya Umi. Nantilah kita ini ya, kita print, kita bacakan tuh. Sindiran-sindiran itu.
Tapi ini parenting memang sangat penting Kang Sangat untuk penting. diketahui. Berhubungan dengan peradaban. Ya karena parenting, Pan. Oh ya, Parenting. Parenting. Parenting atuh. Tidak, ya. Lanjut Kang. Itu semua juga parenting. Parenting. Apa nama? Nah, jadi yang jelas saya sindirkan tentang ya Umi gitu kan. Ya Umi, apakah engkau adalah Tuhanku karena engkau merasa lebih tahu dari apa yang ku tahu begitu. Ya. Ya Umi apa gitu, ya Umi banyak gitu. Ya. Macam-macam. Jadi surga di bawah telapak kaki ibu tuh ibu yang seperti apa gitu. Iya juga ya, ibu yang seperti apa jangan langsung diterima. Iya. Apakah berlaku buat semua ibu? Iya, Pak Bro. Meskipun itu kaki rorombeheun, Oh. tapi apabila ininya apa? Perpecahan suku. Iya. Perpecahan suku benar, itu rorombeheun. Nah, apabila si ibunya itu benar-benar memenuhi syarat sebagai ibu, Tuh. ya tidak salah. Makanya surga di bawah telapak kaki ibu itu bukan ibu yang egois, bukan ibu yang nagih-nagih. Ketika apa yang dia keluarkan terus ditagih, Ya. bukan ibu yang selalu mengungkit-ungkit jasanya pada anak, Ya. bukan ibu yang selalu mengungkit-ungkit susahnya ketika ngurus anak itu, Ya. bukan ibu yang selalu mengata-ngatai anak dan selalu menyalahkan anak, tapi ibu yang mendidik anak dengan kasih sayang, ibu yang mendidik anak itu tanpa kebencian, ibu yang memberikan apa yang dibutuhkan anak, bukan memanjakan dalam artian apa yang diinginkan oleh anak. Ya. Karena dibutuhkan dan diinginkan itu lain. Anak boleh punya keinginan karena anak itu biasanya menguji ibunya, menguji orang tuanya, ngetes gitu sampai di mana si ibunya itu menyayangi dia, lebih sayang duit atau lebih sayang gue gitu kan. Nah di sana si anak itu akan melihat. Jadi ya misalnya kalau ketika saya pada anak saya tidak akan nolak, boleh. Tapi tahu prosesnya. Boleh Kalau ada itu. permintaan gitu ya, Iya. anak punya permintaan. Tidak pernah saya nolak. Oke. Nggak pernah saya nolak. Maksudnya gimana Kang? Tahu prosesnya? Jadi gini, ketika anak misalnya waktu kecil ya, ini waktu kecil, waktu dia masih TK. Oke. Waktu itu ada temennya yang pakai Kijang Innova. Nah, Bab, hayong Kijang Innova. Oke. Waktu itu Kijangnya masih Kijang yang ini. Kapsul. Yang kapsul. Yang warna emas ya? Iya, iya. Oke. Nanti kita beli Kijang Innova. Tapi itu kan jadi motivasi ke saya ya. Oh iya juga ya. Saya harus beli Kijang Innova dan saya hayang gitu. Seleranya sama nyata. Gitunya. Nah akhirnya saya bekerja gitu kan lebih ini. Akhirnya tukar guling lah. Ya. Jadi Kijang Innova gitu kan. Nah, seneng tuh. Ya. Seneng mah kan lama. Seneng mah nggak akan lama. Nggak akan lama. Nanti juga bosan bentar lagi. Gitu kan. Ya. Tapi terus kita pakai di sana. Nah dia sudah bisa menguji, berhasil gitu. Menguji orang tuanya untuk ini. Dan ternyata orang tua saya mampu gitu. Setelah mampu dan dia merasa diprioritaskan, dipentingkan dan sebagainya. Dan kemana-mana sama dia gitu kan ini. Ya. Nah udah. Gak macam-macam lagi. Tapi kalau nggak dipenuhi mungkin dia penasaran ya. Ayo ya. Ngetesnya terus gitu. Pasti ngetes terus. Oke. Nah itu. Jadi kita harus bisa ngayun dan bisa memotivasi diri kita. Iya. Jadi motivasi ya buat kita. Iya. Dan memang waktu itu saya butuh gitu. Untuk yang lebih besar, lebih empuk, Ya, lebih penumpangnya nyaman makin gitu. banyak Iya. gitu ya. Karena makin banyak terus. Dan saya ini nih. Bahkan Innova pun nggak Iya. Akhirnya gak muat kan. Beli lagi yang lebih gede gitu kan. Iya. Nah beli yang lebih gede. Masih kurang, beli lagi satu lagi kan. Iya. Buat ngangkut Heeh. Pasukan. rombongan. Iya. Betul. Nah itu. Jadi anak itu sebenarnya motivator loh. Padahal bisa aja ya kalau cara gampang. Cari uang tuh susah. Blablabla. Nah itu mah gak mau susah. Gitu. Itu gak mau susah. Itu nggak mau susah ya kalau cara begitu. Iya gak mau Jadi susah. kayak tadi itu bisa jadi motivasi. Motivasi. Ya? Pola pikir. Motivasi, tapi motivasi tetap di kita mah masih tetap bismillah dengan nama Allah. Jadi apa yang kita lakukan ini karena Allah menugaskan pada kita untuk berbuat sesuatu gitu ya. Oh iya.
Jadi dengan catatan bukan masalah inovanya, bukan masalah ini, enggak. juga ya, Karena bismillahnya dulu aja. Kita maksimalkan. Mudah-mudahan apabila ada ini kita bisa bekerja lebih maksimal. Terbukti kan? Lebih riweuh dah. Iya. Lebih riweuh. Ada mobil baru tuh lebih riweuh karena banyak yang ingin ikutan lebih banyak. Betul. Tambah lagi yang ini lebih gede kan sekarang kan? Iya. Yang lebih ini. Yang lebih gede yang isinya lebih banyak. Ya, bisa muat banyak anak-anak gitu. Lebih banyak lagi yang ingin ikut kan? Iya. Dan itu tugasnya. Malah lebih jauh juga bepergiannya. Soalnya niatnya bismillah dengan nama Allah. Ya otomatis segala sesuatunya akhirnya harus disesuaikan dengan apa yang kita ucapkan. Oke. Akhirnya nambah lagi tuh satu lagi tuh. Nambah lagi satu lagi. Nah itu buat di sini nanti itu buat. Itu cukup atau masih kurang lagi? Pasti masih kurang. Jangan-jangan perlu ada bis nanti buat Kang Diki dan rombongan. Ya juga nama gitu kemana-mana pakai elep. Pakai elep. Bukan elep. Besti lupa rapat. Nah, jadi kita akan terus berjuang. Ya, tumbuh berkembang Kang ya terus. Iya, terus kita akan berjuang karena anak itu bisa jadi motivasi. Ya. Istri bisa jadi motivasi. Umat bisa jadi motivasi. Bagaimana kita memperlakukan umat, karena anak dan istri juga itu adalah umat gitu loh. Betul ya. Umat. Bagian dari umat. Kita akan perlakukan mereka sesuai dengan apa yang diperintahkan Sang Maha Pencipta pada saya gitu kan. Okay. Ya sudah, jalan aja tanpa beban, Pan. Makanya tidak stres ya. Lempeng aja gitu kan, jalan terus karena tahu kalau misalnya kita menjalankan dengan baik dan benar, hasilnya pun akan baik dan benar gitu. Tidak stres ya Kang ya? Padahal banyak yang dikerjakan. Kan orang masalah sendiri, masalah orang juga banyak tiap hari datang. Kalau masalah sendiri mah lempeng ya. Oh gitu masalah sendiri mah tidak ada masalah saya mah. Masalah orang lain yang banyak di saya mah. Oh gitu. Lihat tuh kasus-kasus berapa puluh ribu itu masalah-masalah di saya yang harus diselesaikan. Itu yang masalah orang lain semua. Kalau masalah saya mah insya Allah lah. Karena kita tahu kan celahnya. Orang lain makan itu lebih sulit. Karena masing-masing beda. Sekarang aja berapa ribu tuh kasus. Yang ditangani ya? Yang ditangani itu. Yang masih ribuan. Udah selesai? Yang udah selesai ratusan ribu. Oh gitu? Yang udah selesai ratusan ribu. Ya. Jadi di kamar tuh, di kotak tuh ada foto-foto gitu. Ada ini pesan-pesan segala macam. Request. Ya request. Tolong suaminya, tolong istrinya, tolong anaknya, tolong dong gitu ta. Iya. Segala macam urusan. Tolong biar cepat laku gitu kan, rumahnya, tanahnya. Tolong biar cepat laku, saya gitu. Biar cepat laku. Aduh. Jadi kayak gitulah. Banyak nih kasus-kasus, banyak orang-orang yang minta bantuan. Apa yang bisa saya bantu, saya bantu. Iya. Memang kalau ujung-ujungnya mah akhirnya mah gimana Sang Maha Pencipta gitu kan. Betul. Tapi tetap kita harus usahakan. Jangan sampai kegagalan tuh nyalahkan terus kepada Sang Maha Pencipta. Karena bagaimanapun proses itu berlanjut. Oke. Jangan sampai ini yang namanya kata takdir itu jadi senjata kita untuk jadi apatis, jadi malas. Nasib saya mah sudah begini. Ibu mah tos bodoh, kayak kemarin kan ada ini. Ada yang datang diskusi ya? Diskusi. Ada bodoh juga kia kumaha gitu. Yang bodoh kayak saya ini gimana gitu. Iya. Ibu itu tidak bodoh. Kalau ibu sudah berani mengatakan ibu itu bodoh, berarti ibu itu tidak bodoh. Karena ibu tahu diri, gitu kan. Orang yang tahu diri itu berarti dia sudah mengobservasi dirinya, berarti dia tidak bodoh. Bisa mengenali dirinya sendiri ya. Coba naikkan sedikit. Naikkan setingkat lagi. Dia akan bisa lebih dari mentor-mentornya itu. Itu malas. Orang malas akhirnya meng-underestimate-kan dirinya, memandang rendah dirinya, menganggap bahwa dirinya itu bodoh. Jadikan kebodohan sebagai alasan, saya mah ngapain lagi? Saya mah bodoh. Saya mah cuma segini. Iya. Aku mah apa tuh? Bla bla bla. Iya, kamu yang harus maklum saya. Bukan saya harus memaklumi kamu. Itu kan. Ya, itu tadi, bung susah. Jadi nyusahin. Orang yang gak mau susah pastinya nyusahin. Akhirnya ya seperti itu akibatnya. Gak mau susah nyusahin orang lain tuh. Kembali lagi. Tagline hari ini.
Tidak Quotes mau of the susah, nanti akan menyusahkan orang lain. Akhirnya ya dunia jadi seperti ini. Betul. Jadi tebareres. Ini tuh banyak yang dengerinnya itu rame-rame ya. Iya Kang, di satu tempat mungkin menghemat kuota juga gitu. Iya. Atau patungan beli kuota. Bisa. Patungan beli kuota terus denger rame-rame. Dan nungguin rekaman. Ada yang internetnya nggak stabil betul, nungguin rekaman. Ya mungkin itu yang lebih banyaknya. Iya, itu lebih banyak. Dalam 12 jam aja, yang 2 minggu yang lalu tuh udah ada 1000 download. Oh gitu. Ya, kurang dari 12 jam. Kurang dari 12 jam ya. Ya, begitu diupload. Dan itu jadikan kalau untuk para haters itu jadikan senjata gitu kan. Dan mana nih dibedah? Yang Mana mana yang yang bisa dipotong-potong? Iya, dipotong-potong terus diputar balik Iya, gitu-gitu. Tapi nggak apa-apa selama ada rekaman aslinya mereka juga susah kok gitu kan. Betul. Nah, itu. Jadi jangan khawatir. Kalau saya mah tidak pernah khawatir dan tidak pernah sedih hati. Karena orang-orang beriman itu tidak khawatir dan tidak sedih hati. Tidak khawatir dan tidak sedih hati. Iya, orang-orang beriman itu dia tidak khawatir dan dia tidak sedih hati. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan itu sudah tegas dikatakan oleh Sang Maha Pencipta. Bahwa mereka yang beriman, dia akan percaya betul bahwa Allah itu selalu memberikan yang terbaik. Di mana kita belajar gitu kan. Oke. Yang terbaik itu bukan dalam arti yang enak-enak dan senang-senang saja. Yang terbaik dalam artian ujian juga kan. Oke. Yang paling tidak enak di dalam hidup, itulah ajaran yang sekuat-kuatnya. Yang paling tidak enak dalam hidup. Iya, itulah ajaran yang sekuat-kuatnya untuk menempa diri. Quotes kedua, catat. Karena semakin ngebentuk Kang ya. Iya, dan quotes-quotes kita itu spontan ya, bukan baca. Sorry, itu spontan. Bukan baca. Iya. Tadi teh kumaha? Jadi kan, tolong diulangi. Yang paling baik itu sebaik-baiknya ajaran. Oke. Gitu. Ya. Jadi betul-betul yang namanya hidup itu adalah adalah cobaan lah. Itu kan semua orang sudah tahu. Tapi tetap di dalam hati kecilnya ingin yang enak-enak aja. Ya. Dia berusaha agar jadi enak. Bukan karena Allah. Padahal di ikrarnya itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berarti bohong dong gitu kan ya. Selalu ya ikrar dia, sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku adalah berkali-kali tersebutkan Sang Rabbil Alamin loh. Disebutkan begitu tiap sholat, tiap melakukan ritual itu ya, ritual sholat itu. Disebutkan itu Rabbul Alamin, hanya untuk Sang Rabbul Alamin gitu kan. Kenyataannya ingin enak kan ujungnya. Ya. Itu pun masih jual beli, ingin surga kan. Masih mengharapkan ini tuh dan sebagainya. Allahnya mana gitu kan. Tidak pernah ikhlas pada Sang Pemberi ikhlas pada kita gitu. Jadi padahal di tubuh kita itu ada ruh yang dimana dia itu akan selalu melakukan hal-hal yang mendekati Sang Maha Pencipta. Tapi nafs ini akan selalu mengendalikan karena ingin selalu enak-enak. Ya. Itu masalah. Ya. Panarunga. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada kita akan. Ada tapi para ranjang Kang. Ada tapi para ranjang. Coba para ranjangnya seperti apa? Balik lagi yang tadi nih. Oh balik lagi yang tadi ya sudah kok balik Kang lagi mah. Aris di Kasugai. Lanjut. One more. Iya sok. Oke. Lagi, ya. Nah jadi terus Kang gimana biar ngomongnya biar bentes karena belum bisa bentes anaknya yang tadi. Oh. Kalau misal anak lagi main sorodotan, ada anak lain pengen main sorodotan malah dimarahin. Terus gak boleh main sorodotan sama anak saya teh. Anak saya cuman baik ke orang yang lebih tua, orang yang ngasih dia sesuatu. Tapi itu pun kadang-kadang. Anak saya cuman baik ke orang yang lebih tua. Iya itu diulang lagi. Orang yang ngasih dia sesuatu, tapi itu pun kadang-kadang. Yang anaknya tadi yang di Jepang tadi bicaranya belum bentes, cina. Iya. Mungkin bingung yang satu Sunda, yang satu Jepang berenang. Tapi kalau dilihat secara fisik kayak orang Jepang juga putranya putih sipit. Cuma mungkin bicaranya ya dari Cianjur. Kayaknya begini, anak tahu Hararese. Kokore. Sakurata. Jadi Hararese. Ya, biar cepat bisa bicara, biar beres. Korewa. Nah, jadi gitulah itu.
Memang rada agak susah anak-anak. Tapi nanti berubah kok. Nanti juga beradaptasi ya lama-lama. Nanti berubah. Itu biasa super ego, anak tuh punya super ego. Iya, iya. Super ego itu yang mendorong apa yang selama ini dia lakukan. Nah biasalah itu mah. Biasa ya. Nanti juga lama-lama. Jadi itu hal yang wajar ya, tidak perlu was-was. Ya nggak perlu was-was lah. Wes-wes saja. Ya wes. Karena sekarang pengganti GPS ada Waze. Aduh. Tahukah Anda GPS itu apa? Gunakan penduduk setempat. Ya, sekarang berhubung waktunya sudah ini, saya sudah tunduh. Jadi mohon maaf apabila ada salah kata dan mungkin untuk minggu depan nanti kita akan mungkin waktunya akan jadwal bisa kita rubah ya. Jadi malam Minggu ke malam Senin misalnya. Ya. Nanti akan diumumkan di facebook.com/Hikmatul Iman ya jadwal siaran. Silahkan pantau di sana. Jadi nggak usah bingung-bingung kapan, pantau aja di situ. Iya. facebook.com/Hikmatul Iman. Iya. Nah, jadi saya permisi dulu. Ada Kang Lutfi, ada Kang Romi di sini. Ya, pamit juga kami. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat, bisa berguna, dan mudah-mudahan juga bisa ada yang dipetiklah buat saya atau buat siapapun yang ingin memetik. Amin. Kang Diki di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samprazan, Sampurasun. Rampes.